Teman-teman, selamat datang di tutorial atau laboratorium atau praktikum ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda model dinamis dan kointegrasi dengan menggunakan data yang akan kita aplikasikan adalah autoregressive distributed light dan error condition. Uh, Pertama-tama, saya ingin menyampaikan kepada Anda terkait capaian pembelajaran kuliah yang akan kita tempuh, yaitu adalah mahasiswa mampu menggunakan software statistik study, reviews RStudio dalam mengestimasi model dan series dan ini dengan pilar sub JPMK dan 3 antara lain mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis stasionaritas dalam runtut waktu jika melebihi satu penjelas. Artinya ini akan sedikit berbeda dengan ARIMA yang hanya punya satu variabel atau univariat. Jadi nanti Anda tentunya akan belajar multivariat dari berbagai jenis variabel dan karakteristik data, khususnya tentang series atau runtuh. Nah, selain itu Anda juga akan mempelajari optimal secara otomatis gitu ya, yang kita kembangkan dengan menggunakan metode AKI Information Criterion, dan Anda kemudian bisa mengestimasi model GL. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menentukan apa itu kointegrasi, apakah ada hubungan jangka panjang atau tidak. Jangan-jangan model yang kita estimasi itu ada hubungan jangka panjang sehingga ketika datanya turun sedikit itu harus kita koreksi dengan menggunakan error correction term ya. Nah, ini motivasi daripada ARDL, kenapa ARDL itu dipakai. Jadi kalau kita ingat bahwa di dalam fenomena respons dari variabel X terhadap Y itu kadang-kadang tidak secara langsung berpengaruh. Artinya ada membutuhkan time inconsistency di antara kedua penjelas itu. Nah, dari aspek time inconsistency ini muncul kerangka yang kita sebut sebagai jangka pendek dan jangka panjang, short-run dan ya. Nah, jadi Anda nanti dengan menggunakan DL dengan mudah menentukan berapa estimasi jangka pendek dan berapa estimasi jangka panjang. Nah, model ARDL itu relatif fleksibel karena dia mampu mengestimasi model dengan integrasi 0 dan 1. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalnya dia terintegrasi di 0, artinya model itu stasioner di tingkat level atau I0. Jadi I0 itu adalah stasioner di tingkat level dan I1 itu stasioner di tingkat turunan. Artinya dia tidak stasioner di tingkat level, ya. Nah, selama kita tidak menjumpai stasionaritas di turunan kedua, maka ARDL ini bisa Anda gunakan untuk mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang tersebut. Jadi yang menjadi syarat utama adalah Anda tidak boleh menggunakan stasionaritas di turunan kedua untuk model ARDL ini. Kemudian selain halnya short run long run, dia juga bisa mengestimasi multiplier total melalui log. Jadi kalau teman-teman ingin melihat berapa sih sebetulnya multiplier totalnya, itu bisa Anda dapatkan melalui ARDL. Nah, selain itu, model ini relatif friendly untuk sampel yang kecil dibandingkan dengan pendekatan yang kointegrasi multivariat, artinya hampir semua variabel itu terkointegrasi gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk model ARDL itu relatif lebih baik, lebih mudah maksudnya begitu ya dibandingkan harus terkointegrasi di seluruh variabel. Nah, kemudian kalau misalnya menghadapi fenomena terkointegrasi yang multivariat itu sebetulnya
akan kita selesaikan dengan menggunakan apa gitu ya. Nanti kalau misalnya banyak yang terintegrasi, maka uh, impact-nya ke depan akan kita gunakan vector error correction model ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan uh, pemilihan lag-nya. Jadi khususnya di dalam ARDL, pemilihan lag-nya relatif sederhana. Dia beriringan dengan model empiris itu. Nah, jadi nanti dengan hanya menggunakan pemodelannya seperti biasa, Anda bisa menentukan berapa lag optimal yang bisa didapatkan melalui Icon Information Criterion itu. Termasuk Anda juga bisa mendiagnosis di residual apakah dia homostedastisitas atau bahkan residunya terdistribusi normal gitu ya. Tuh. Kemudian selain itu Anda juga bisa menguji stabilitas model Anda. Selain stasioner, Anda juga menentukan apakah model yang Anda estimasi itu stabil nggak sih? Ada di sepanjang interval nggak sih gitu ya. Nanti syaratnya seperti itu. Nah, ini saya menyajikan ada dua penjelas yaitu real wage dalam logaritma natural dan juga labor productivity dalam logaritma natural. Uh, dia memiliki hubungan jangka panjang ya. Ya, kalau Anda amati di situ boleh jadi labor productivity mendorong kenaikan upah atau mungkin sebaliknya ya, kenaikan upah mendorong labor productivity. Kita kan tidak tahu ya interaksi masing-masing seperti apa, tapi paling tidak kenaikan labor productivity jika riset saya adalah pengaruh productivity terhadap income. Jika produktivitasnya meningkat, maka real income-nya, real wage-nya, real upah realnya meningkat. Gitu kan. Itu yang kita dapatkan dari informasi itu, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Nah, dalam fenomena ini kita tidak menemukan terjadinya kointegrasi. Artinya model ARDL kita cukup menjelaskan fenomena yang terjadi. Kan? Oke. Selain daripada informasi itu, kita juga bisa mengatakan bahwa dalam jangka panjang dia ada hubungan, gitu kan? Dalam jangka panjang ada hubungan, tetapi ya itu tadi bahwa mekanisme apa yang harus kita bangun untuk menyatakan hubungan jangka panjang itu. Nah, kalau misalnya kita berkaca kepada komen ya bahwa ARDL itu semestinya sudah tersedia di Stata dan untuk prosedur bound testing itu sudah pernah dirilis di tahun 2014 dan diupdate dengan error correction text nama komennya ya, dan sudah berhasil diakses oleh sekitar 5.200 citasi ya yang berkaitan dengan bond testing besaran Sen dan Smith tahun 2001. Nah, itu artinya penggunaan RDL ini kian masif sekarang ini di Stental itu kan, khususnya untuk kajian yang ini riset-riset ekonomi. Nah, oke, sekarang kita akan praktek bagaimana cara mengestimasi model dengan menggunakan stata melalui ARDL, model ARDL melalui stata, ya. Akan kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu preliminary result, kemudian ada estimator dan post estimator. Jadi ada 3 tahap untuk estimasi ARDL dan SCM. Ya, baik. Pertama-tama seperti biasa, kita ambil terlebih dahulu dataset yang akan kita minati, teman-teman. Teman-teman bisa mengunduhnya di Kulon, gitu ya. Ini, saya akan ambil model konsumsi ini. Jadi ini kebetulan saya punya model konsumsi di mana konsumsi saat ini adalah merupakan pengaruh daripada konsumsi masa lalu, pendapatan net national income, ya kan, kemudian interest rate dan juga IHK, ya. Nah, semoga tidak ada perubahannya. Oke, the area of IHK ini inflasi ya, tingkat inflasi maksudnya. Jadi
Konsumsi dipengaruhi oleh konsumsi masa lalu, kemudian net net national income (NNI), ya interest rate dan juga inflasi ya. Jadi ini IHK ini inflasi ya. Saya mengasumsikan zero conditional mean, artinya saya akan mengestimasi nilai-nilai parameter dengan syarat best linear unbiased estimated ya, dengan mengasumsikan variabel-variabel kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, riset saya sebetulnya akan saya arahkan kepada pengaruh apa namanya kebijakan ya, suku bunga kebijakan terhadap konsumsi. Jadi ini saya pindahkan ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini judul risetnya ini jelas. Ya, judul risetnya ini kita akan coba estimasi. Ya, kita copy dulu. Kita copy. Terus kemudian kita masukkan ke data kita ya, masing-masing ya. Ya. Ini saya edit aja. Setelah saya edit, saya paste seperti ini dan pastikan datanya kurang lebih demikian. Jadi kita sudah punya dataset yang sudah tercopy. Nah, DPK itu posisi dana pihak ketiga oleh rumah tangga. Berarti isinya ada tabungan, ada deposito, dan ada giro. Ya kan? Ada 3 jenis ya. Sementara NI itu national income, dan LLN NNI itu logaritma natural dari national income, dan CP adalah konsumsi rumah tangga. Nah, LNCP adalah logaritma natural dari konsumsi rumah tangga dan seterusnya ya. Nah, ini artinya beberapa model sudah saya transformasikan ke dalam logaritma natural, jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan komen tambahan untuk mengenerate variabel itu. Nah, jika kalian lupa cara menggunakan variabel baru, Anda bisa membuka Duvel. Misalnya ini contoh ya, generate ini langsung di komen len CP1 sama dengan len daripada konsumsi ini gitu kan. Ini kalau Anda ingat ya cara mengenerate variabel. Saya ingin menghapus saja karena saya tidak pakai, sebelumnya sudah saya definisikan. Nah, saya buka dulu Duvelnya teman-teman. Di Duvel saya buka dulu, kemudian di sini estimasi GL. Jadi nama lengkap kita tulis seperti biasa, kemudian tujuan penelitian, ya, pengaruh suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga, ya, yang akan kita estimasi ini. Nah, terus kalau sudah ini ya, set more of, ya, terus kemudian kita cd akan ke folder yang akan kita tuju, folder. Oke, saya akan mengarahkannya ke folder AEDL dan ICM ini. Dan saya adalah, ini ada punya file nih sebelumnya nih. Copy address, nah nanti akan saya arahkan ke situ semua ya untuk ini. Coba ini ya, arahkan here. Set more off dan arahkan ke dirnya ini ya. Nah, seperti ini. Kalau mau simpan data, simpan datasetnya, teman-teman bisa save all, apa itu datasetnya ya, model. Nah, ini boleh juga Anda simpan dataset dengan catatan kita sudah ditempel di editor.
Jadi Anda sudah menempel data di tidur, maka Anda bisa menjalankannya ini dengan seksama. Gitu ya. Ya, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita setup data time series. Nah, oke. Saya kasih tahu dulu Anda bahwa di sini formatnya string. Berarti kita harus menghitamkan angka ini merah-merah ini. Ini karena nggak bisa dijalankan. Kok bisa? Coba kita bukan testing ya, ts set. Ya, misalnya begini, ts set time. Nah, ini kan caranya begitu. Tapi nggak bisa string variable not allowed in varless. Ya kan? Time is a string variable. Artinya waktu adalah variabel string. Anda harus merubahnya ke dalam format string. Berarti di sini setup data panel. Yang pertama adalah ubah format string menjadi numbering. Ya, berarti caranya adalah generate waktu, misalnya apa ini variabel waktu di sini namanya apa ini? Time. Saya mau generate-nya menjadi date gitu aja ya. Date sama dengan quarterly. Jadi ini karena quarterly, kok bisa quarterly gimana? Nah, ini 2010 Q1 itu quarterly. Kalau M1 berarti monthly. Kalau H1 berarti semesteran, gitu ya. Halfly, ya kan? Oke. Nah, saya akan punya quarterly, nama variabel yang string itu adalah time, dan formatnya adalah YK. Ya, jadi formatnya YK, saya rubah dulu. Nah, terus kemudian ditambahkan komen format date percent TK. Dan setelah di format date, ya, nanti Anda bisa TSet. Jadi langkah kedua setup. Jadi TSet date, gitu ya. Oke, Anda jalankan ini semuanya. Oh, sorry kok date, maaf, date ya. Segini ya. Anda jalankan. Nah, ini sudah terdefinisi bahwa data kita adalah time series dengan waktu 2010 Q1 sampai dengan 2023 Q2. Ya. Nah, dengan deltanya adalah 1 kuartal. Ya, berarti sekarang saya mau menggambar itu bisa. Kalau udah di TS itu gambar apapun bisa. Misalnya sekarang mau gambar ini ya. Bisa nggak sih? Semoga bisa aman. Nah, ini contohnya. Jadi saving sempat terhenti, kemudian meningkat kembali, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan data. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini sebetulnya siapa yang terkointegrasi? Sebetul-betulnya yang terkointegrasi adalah land saving. Berarti kita harus menganulir gimana caranya nanti, ya kan? Kita harus menggunakan correction term atau error correction itu supaya saving tidak terlalu kointegrasi seperti ini. Yang lain kita bisa amati nanti apakah ini juga terkointegrasi, kan ini kan juga ada indikasi terkointegrasi. Nanti gambarnya ya, misalnya kita ingin lihat. Oke, nah jadi setelah Anda TS set, Anda bisa menggambar ini. Berarti 3 ya. Menggambar dataset. Jadi TS len, namanya seperti len CP, ya, dan seterusnya. Len tadi SV. Maka saya nggak salah sebut ya. Len CP, len S, len NNI. Sorry. NNI dan seterusnya. Nah sekarang step berikutnya apa nih? Ya, oke. Step pertama adalah sebetulnya Anda perlu melakukan uji stasionaritas itu di tingkat level, ya kan, melalui digibular Y, terus kemudian drift atau trend. Nah, yang saya minati di sini adalah variabel Y. Y-nya adalah ini. Berarti ini uji stasionaritas di tingkat level. Jadi tubular, kan, bulan CP itu, nah
T tadi itu tren kan? Kalau Anda lihat, Anda amati. Coba kita bikin dulu ya. TS line dari CP. Nah, ini kan datanya tren tuh. Berarti nanti kita harus menamai dia menjadi CP, trend. Defuller yang lain, misalnya IR ini kita cek dulu. IR seperti apa? Nah, IR seperti ini, drift ya. IR itu drift, berarti drift. Dan yang lain, defuller, apalagi len NI, nah NI tadi tren ya. Dan yang terakhir mungkin nih NI shaping IHK, sorry PRIHK. Nah, berarti kita cek dulu gambar IHK, TS line, PRIHK. Nah, ini juga drift. Ya, berarti nanti kita bisa setup ini defuller, PRIHK, drift. Kita bisa jalankan ini. Nah, ternyata ada yang stasioner ternyata. Ya. Ada yang tidak stasioner. Berarti cukup memenuhi ya asumsi kita ya tadi bahwa untuk yang nomor 1, berarti ini saya bisa tulis di Microsoft Word secara manual. Berarti di sini kita akan buat nih secara manual. Ya, secara manual menggunakan tabel. Kita buat seperti ini ya tabelnya. Berarti ini variabel, kemudian p-value, ini produk df, terus ini keterangan, ya kan? Terus p-value dari produk df, terus keterangan g. df tingkat turunan pertama, ya kan? df di tingkat level, ya kan? Nah, ini nama variabelnya itu len-cp. Ya, len-cv itu berarti tadi kita punya nilai p-value McKinnon approximate McKinnon apa namanya given value p-value di sini. Berarti dia tidak stasioner. Terangan tingkat level atau keputusan, sorry ya, keputusan. Terus kemudian keputusan tingkat turunan pertama. Jadi ada seperti ini ya tabelnya. Nanti Anda bikin tabel yang seperti ini di apa namanya di tugas Anda jika Anda memilih model ini. Gitu ya. Kemudian berapa nih di tingkat level ini? Sekarang apalagi IR. IR ini berapa IR? Kita cek dulu IR ya. IR, oh maaf ini IR-nya ini ya, IR-nya. IR-nya tidak stasioner juga. R. R apa lagi? Coba kita lihat. Setelah IR itu ada IHK. Oh, NNI, sorry, NI dulu. NI ini stasioner nih datanya. Dan NI. NI stasioner. Ya. Kemudian oh sorry, PRIHK ya, PRIHK. PRIHK kita copy juga dari sini. Hasilnya, nah ini stasioner juga nih. Hasilnya itu. Berarti stasioner. Artinya di level ada yang I0, berarti yang ini I0 ya. Nah, ini berarti I0. Nah, ini berarti juga I0. Nah, ini berarti kita akan coba untuk menggunakan
yang lain gitu ya, misalnya. Nah, jadi kita generate untuk yang kedua ya sekarang. Nah, untuk menggunakan different sebetulnya tanpa harus generate bisa nggak? Bisa. Langsung D titik gini aja tanpa diberi tren ya teman-teman. Ini berarti uji stasionaritas di turunan pertama. Ya, turunan pertama, kemudian kita dekan, coba ya kan, dekan semua, kemudian dekan semua seperti ini. Lah, kita coba jalankan satu persatu sekarang, ya. Oke. Kalau sudah jalan semua, nah, Anda pasti dapat nih nilainya. Nah, sekarang kita masukkan nih angka-angkanya. Oh, ternyata yang CP juga sudah stasioner. Ini kan? Ya. Sini kita masukkan aja angkanya. Berarti stasioner. Nah, ini berarti I1 kan gitu kan. Jadi keputusannya dinyatakan di sebelah situ ya, teman-teman ya. Ini kontrol I aja. Nah, kemudian apa lagi? 0,01. Nah, sangat stasioner ini ya. Nggak ada istilah sangat stasioner, tapi stasioner dan tidak stasioner. Stasioner berarti di itu seperti ini. Nah, karena dia sudah stasioner di tingkat level, jadi ini boleh Anda skip atau boleh disertakan gitu kan. Tapi keputusannya kemudian sudah diambil oleh I0 karena yang ini sudah mendapatkan stasionaritas gitu loh. Maksudnya ya. Jadi ini tetap saya tulis tapi tidak saya beri keterangan karena sudah diambil oleh I0. Nah, berarti ini 0,00 dan 0, ya, ini berarti stasiun. Nah, ini tanpa ada ya kan tadi apa? Tanpa ada I karena sudah digunakan oleh tingkat level. Ya, jadi karena sudah digunakan di tingkat level, jadi nah ini nanti dimasukkan ke preliminary result kalian, yaitu kira-kira berapa sih stasionaritasnya. Artinya ini memenuhi untuk dianalisis menggunakan ARDL. Jadi syarat untuk mengestimasi ARDL itu adalah dia harus stasioner di tingkat level dan atau turunan pertama. Ya, oke. Selanjutnya, apalagi selanjutnya kita lihat di bahan tayang ini, Anda perlu melakukan pengujian optimum lag, ya. Nah, kalau Anda belajar di teori, Anda tahu bahwa optimum lag itu didapatkan melalui penghitungan mean lag dan median lag, ya, yang kemudian berkembanglah menjadi AKIK Information Criterion, ya. Nah, oleh karenanya kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi command yang ada dalam Stata melalui SSD install ARDL seperti ini. Nah, jadi kita uji lag optimum. Kita harus install dulu ARDL, ya kan? Seperti ini ya, kita jalankan ARDL-nya. Nah, setelah ARDL-nya ketemu, baru variabel yang akan kita minati apa? Ya, yang kita minati itu apa sih? Ya, tuh. Nah, ini contoh aja, yaitu len CPIR, len NNI, RIHK, ya kan, dan seterusnya. Ini saya sudah pernah running, teman-teman coba aja. Nih, kebetulan dataset yang saya miliki ini Indonesia ya, jadi ini khusus untuk data Indonesia. Nah, ini caranya ya, nanti ARDL, CPIR, nah, oke, CP itu variabel Y-nya, IR, LNI, dan PRIHK itu adalah variabel independennya. Dependennya atau variabel Y-nya adalah len CP ya. Nah, coba kita lihat dulu all file already exist and are up to date. Jadi udah selesai ya. Kita coba estimasikan dulu ini. Variabelnya adalah CP diikuti oleh IR, LNI, dengan PRIHK. Kita setup maksimum lag-nya adalah 8 karena datanya kuartalan. Kalau Anda punya, sebenarnya 4 aja cukup ya. Tapi kalau Anda punya data monthly, Anda sebaiknya menggunakan max lag-nya adalah 12 gitu kan.
Nah, kita akan gunakan asumsi magnetnya adalah 4. Biasanya dia magnitudenya itu 1 tahun ya untuk memperlihatkan magnitudenya itu seperti apa. Anda tambahkan AIC dan Maxcom-nya 1.500, sorry 15.000 dan kita tambahkan kata fast di belakang ARDL itu, ya kan? Nah, ini saya cut aja, saya pindahkan ke sini. Nah, ini berarti untuk estimasinya ini kita jalankan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah dapatkan model ARDL-nya secara kongruen. Nah, sekarang kita lihat berapa sih lag-nya. Nah, itu kalian bisa ambil matrix list daripada ini. Oke. Anda bisa tempel di Duval aja dulu supaya tidak hilang. Jadi ini contohnya max lags. Oke. Nah, Anda bisa tahu nih di sini. Oh ya, lag optimal daripada CP, len CP itu tidak lain adalah 4. Ya. Kemudian suku bunga lag optimalnya itu 0. Artinya tidak ada jeda waktu ya dari pengaruh suku bunga itu sendiri. Kemudian income itu juga 0 karena habis dimakan oleh seseorang gitu ya. Nah, terus kemudian IHK itu lagnya 1, artinya bergantung pada periode sebelumnya 1 triwulan. Berarti kalau misalnya dulu itu ada kenaikan harga, mungkin konsumsi juga akan terpengaruh ya kan. Tapi hanya terhenti di triwulan 1 terakhir. Nah, ini informasi lag optimalnya, teman-teman. Jadi di sini Anda bisa tulis juga di dalam hasil output Anda. Nah, ini optimumnya yang optimum lagnya. Ini kita coba ini ya. Ditulis di sini aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau membuat estimasi ARDL, Anda tidak kesulitan gitu kan untuk membangunnya seperti apa kan. Nah, terus ini anunya ya. Lag optimum. Lag optimumnya itu berarti 4, yang di sini 0, yang di sini 0 dan 1 ya. Ya, ini jelas ya. Oke, lag optimumnya berarti nanti tabelnya berjudul apa? Ini berarti tabel 1 stasionaritas dan lag optimum. Ya, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini tabel 1 isinya begitu. Nah, ini didapatkan dari AIC. Ya. Nah, penentuan lag optimum dari ARDL dan VAR itu berbeda. Kalau VAR nanti kita akan menggunakan aturan Parsok atau aturan Johansson, ya. Tapi untuk ini kita akan menggunakan AIC. Hampir sama AIC-nya, tapi AIC-nya lebih banyak itu ya informasinya. Nanti kita bisa menggunakan SPIC, menggunakan Hanankin dan kira-kira itu. Nah, oke, sekarang saya berarti punya model demikian. Berarti tahap berikutnya adalah estimasi dari ARDL itu sendiri. Nah, caranya gimana? Anda bisa lihat di sini. Oke, jadi nanti di tahapan estimasi kita bisa setup lag-nya dengan max lag-nya adalah 8 dan kemudian kita masukkan komponen ECT-nya sekaligus gitu ya. Apakah betul ada ECT atau tidak? Oke ya. Jadi kita akan setup ARDL gitu ya. Ini ya. Nah, ini kita hapus, kita tambahkan lag ya kan. Ya, lags-nya ya, semoga saya tidak keliru menuliskan lag. Lag-nya itu di antara adalah 4001. Pada ini dan kalau misalnya kita tidak ingin mengestimasi EC-nya ya maka jalankan dulu. Seperti ini. Nah, ini adalah hasil estimasi ARDL Anda masing-masing. Gitu ya. Nah, apa yang kelemahan yang Anda dapatkan di sini adalah Anda tidak mengetahui efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, ini hasil estimasi biasa ya, tanpa EC. Ini hasil estimasi ARDL. Nah, berarti hasil estimasi ARDL bisa Anda sajikan ke dalam Word nanti. Berarti di sini hasil estimasi ARDL dalam Word. Ya kan, yaitu
eh, Anda harus dulu SSD install install apa namanya? Install Asdok dulu, baru nanti Asdok nama ininya apa? Misalnya eh, NES NES replace save-nya menjadi apa ya misalnya ARDL contoh .rtf misalnya .rtf seperti ini. Sekaligus saya mengestimasi model yang sama, tetapi ininya saya hilangi IHK-nya. Jangan-jangan kalau IHK-nya saya delete, nanti juga ada perbedaan nih, jangan-jangan. Nah, ininya berbeda ya. Otomatis bukan 4001 tapi 400 aja karena komponen IHK saya delete gitu ya. Jadi ini 4001 ini tidak lain mencerminkan banyaknya variabel di sini. 4 itu miliknya CP, 0 miliknya IR, LNI miliknya ini, 0 miliknya LNI juga, dan 1 ini adalah IHK. Nah, berarti sekarang saya setup ini NAS-nya bukan NAS replace tapi NAS append. Ya, NAS append ya. Nah, seperti ini kita jalankan untuk kedua belah pihak. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini adalah estimasi ARDL-nya, teman. Ini estimasi ARDL-nya. Kalau Anda diminta untuk membuat tabel kedua, ya, hasil estimasi ARDL. Nah, ini biasanya teman-teman yang ambil topik kurva Phillips itu biasanya menggunakan ARDL. Oh. Oke, nah artinya CP itu akan dipengaruhi sampai triwulan keempat gitu ya. Jadi mungkin ya teman-teman ya. Jadi konsumsi Desember itu juga dipengaruhi oleh konsumsi Januari berarti kan gitu. Nah, jika konsumsi Januari meningkat ya sudah bisa dipastikan konsumsi di Desember ini meningkat kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi daripada ARDL dari sisi short run long. Nah, untuk mendapatkan short run dan long run berarti kita harus mengestimasi tabel yang ketiga ini menggunakan hasil estimasi LR dan SR ya melalui kointegrasi kan ECM ini ya melalui ECM. Kok bisa begitu ya? Ya karena kalau kita ingin hitung manual ya hitung aja manual. Ini berapa sih dampaknya CP? Anda hitung manual. CP itu berapa, kemudian IR berapa. Nah, tapi kalau menggunakan eh, apa namanya estimasi berikutnya ini berarti kita bikin nih estimasi ECM ya teman-teman. ECM berarti sama kayak ini caranya. Hanya saja yang membedakan adalah kita tutup dulu ya file yang sebelumnya ini. Ini tutup dulu aja. Clean shift. Nah, hanya saja yang membedakan adalah kita tambahkan EC di sini. Nah, saya EC 1 aja ya. Ini juga sama. Nah, tolong setelah tadi Anda running langsung di copy ya ini. Ini langsung di copy aja. Oke. Nah, kita jalankan aja estimasi ECM-nya. Nah, kalau sudah, maaf yang terakhir belum saya kasih EC. Ya, saya kasih EC dulu. Yang ini saya EC dulu. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi, jalankan. Kemudian kita tekan dulu di sini. Nah, ini berbeda. Ini ada short run long run sekarang. Artinya sudah dihitung ya. Nah, adjustment ini L dari CP ini tidak lain adalah ECT-nya. Gitu ya. Dan ini nilai ECT-nya itu valid dan signifikan toh kan. Oke. Nah, berarti ini yang Anda interpretasi nanti ya, teman-teman. Oke, ini kita coba estimasikan ya. Di sini. Nah, ECT-nya apa ini maknanya? Berarti ini ECT-nya berarti ini ECT. ECT-nya berarti 29% penyimpan
akan dikoreksi dalam jangka panjang selama satu periode. 29% deviasi dikoreksi dalam jangka panjang selama satu periode. Ya kan? Atau penyimpangan akan dikoreksi dalam satu periode gitu ya, cukup ya. Itu jadi penjelasan ICT-nya. Anda ingat itu ya, Anda ingat ini di video saya sebelumnya. Dan valid gitu ya, karena valid karena negatif dan signifikan. Jadi syaratnya itu ya, negatif dan signifikan. Nah, berarti ada indikasi bahwa model itu berhubungan dalam jangka panjang ke depan ya. Kita harus cari tahu itu. Nah, ini estimasi long run, ya kan? Long run ini berarti gimana estimasi long run? Nah, ini contoh aja ya. Berarti dalam jangka panjang, ya, atau ketika suku bunga meningkat 1%, maka dalam jangka panjang konsumsi akan meningkat sebesar 0,029% dengan asumsi ceteris paribus misalnya seperti itu. Ya kan itu contoh ya. Nah, kemudian NNI. Nah, ini NNI nih. Contoh NNI ya berarti ketika income meningkat 1%, maka dalam jangka panjang konsumsi akan meningkat sebesar 1,005%. Nah, ini benar ya. Jadi masih apa indikasi yang kita dapatkan di sini? Artinya besaran konsumsi masyarakat itu melebihi pertumbuhan konsumsi. Artinya masih ada utang di sini. Ada potensi utang kan? Ada temuan utang di sini. Potensi ya, temuan utang. Nah, yang lain juga Anda bisa interpretasi secara manual. Misalnya dalam jangka pendek, ini yang dalam jangka pendek yang pertama ya, different pertama, berarti YT min, berapa itu YT min, YT, kan? Ini kan di len CP per di len, nah itu, CP min 1 gitu ya. CP min, apa itu min 1 gitu ya. Itu dalam jangka pendek. Nah, baiknya yang mana diinterpretasi? Yang ini. Yang ini yang diinterpretasi ya. Interpretasikan ini berarti ketika suku bunga meningkat 1%, ya, maka dalam jangka pendek konsumsi hanya meningkat sebesar 0,009%, ya, dengan konsumsi ceteris paribus. Seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman perkiraannya. Yang lain bisa Anda coba sendiri-sendiri. Nah, berarti kita bisa memproduksi 3 tabel sekaligus. Tabel satu terkait dengan stasionaritas dan LF optimum. Tabel 2 itu adalah DL dan tabel ketiga adalah hasil. Nah, terus ini biar bagus boleh nggak sih? Misalnya nggak saya garis tepi, ya terus Anda. Anda mau meno borderkan dia, ya silakan kan gitu. Ini contoh ya, saya no border aja, biar rapi maksudnya. Jadi kalau bisa seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini bikin aja seperti ini. Nanti bordernya bottom and top. Tuh. Oke. Nah kemudian ini. Nah kalau sudah seperti ini kan, oke, sekarang berarti step terakhir. Uji post estimator. Post estimatornya. Nah, apa aja kita lihat di sini. Dalam post estimator kita akan mendiagnostik beberapa informasi, termasuk residual jika compatible optional. Nanti kita predict ahead, tapi sebelum itu kita be good free aja dulu. Start be good free, IMTEST. Nah, be good free sudah ada di Stata. Yang belum ada itu
wide ya biasanya. Help start im imtas coba. Udah ada belum ya? Nah, ini imtas sudah ada nih. Sudah ada ya. Jadi nggak perlu instalan lah ya kan. Nah, pastikan Anda help itu ada muncul. Oke ya. Berarti sekarang start imtas, byte. Ya kan, uji post estimator dalam rangka apa? Biar model kita itu valid apa enggak, ya kan? Berarti ini kita start imtest, byte. Yang kedua adalah start b good ray. Ini ya. Start b good ray dan start imtest. Kita jalankan dulu. Start b good ray-nya itu ini ya, teman-teman ya. Jadi ini kita punya leg P sekian gitu ya. Leg-nya 1 misalnya begitu ya. Dia no serial autocorrelation. Nah, kalau sekarang leg-nya saya perluas menjadi leg 4 misalnya bisa nggak? Leg 4, leg 4. Nah, ini berarti akan muncul kira-kira. Ya, untuk leg 4 juga masih sama ya. Untuk leg-nya 4 sama. Jadi untuk leg 4 juga no serial correlation. Artinya model ini cukup baik, ya kan? Uh, untuk menjelaskan model konsumsi, gitu ya. Berarti tidak ada serial correlation. Toh kesimpulannya berarti probability high square-nya adalah lebih dari alpha sehingga uh, dia do not reject H0, tidak menolak H0, ya. Di no serial correlation, ya. Nah, jelas ya, berarti di sini uh, auto correlation Anda bisa kan? Ini bisa B good free. Anda masukkan kemana ini? Fajri misalnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Square berarti uh, P P B good free. Nah, seperti ini. Ini untuk yang model terakhir ya. Ini model terakhir. Model yang ke sini. Nah, model yang ini belum diestimasi ya. Nah, cara mengestimasinya ya berarti ya Anda running ulang untuk yang khusus model yang ini. Ini kan tadi yang miliknya ini, sekarang miliknya ini. Miliknya ini gimana nih? Anda jalankan lagi, Anda jalankan lagi yang sini. Oke. Nah, ini berbeda nih nilainya nih. Nah, ini untuk yang satunya. Ini. Oke, berarti cukup jelas ya. Jadi tadi itu. Nah, jadi kenapa sih tujuannya membuat dua tabel itu untuk menguji apakah benar ECT-nya konsisten loh. Ternyata ECT-nya makin konsisten nih. Masih konsisten ya angkanya. Coba angkanya Anda lihat nih, amati. Konsisten ya angkanya ya. Berarti model ini benar-benar bagus gitu ya. Oke. Nah, saya sudah punya Biggoodfree, p-value Biggoodfree yang menginformasikan autocorrelation. Nah, sekarang saya ambil juga yang apa istilahnya Vivendi untuk decomposition M test ya, berarti high P Y test ya kan? P Y test. Ya, P Y-nya berapa sih coba? Nah, P Y-nya untuk model pertama ini ya toh? Model pertama ini heteroskedasticity. Ini berarti homoskedastik ya, homoskedastik. Dan model yang kedua itu tidak lain ini. Bisa itu gimana caranya ya? Jadi Anda running dulu terus jalankan komen yang kedua. Di sini ya. Oh, berarti ini sudah terbebas ini. Ya, ya uji post estimatornya ada di sini ya, teman-teman ya. Ini post estimatornya. Ya, uji post estimatornya. Nah, setelah itu apalagi uji post estimator. Nah, sekarang uji kita predik.
Ya, cara mempredik ini eh, berarti ini sekarang uji post estimator, judulnya adalah normalitas. Yang ini itu adalah apa tadi itu autokorelasi, dan yang di sini adalah uji post estimator homoskedasticitas ya. Nah, untuk uji normalitasnya Anda bikin dulu ini satu-satu. Nah, di running satu-satu ya. Jadi ambil lagi ininya. Nanti, nah ini Anda predik aja. Predik U1 ya, U1, reset. Yang di sini berarti predik U2, reset. Yang di sini sekalian ada SK tes U1. Yang di sini adalah SK tes U2. Termasuk Anda juga bisa membuat core U1, dan yang di sini adalah core dari U2 ya. Nah, kita jalankan semua ya, teman-teman. Nah, nanti bisa Anda screenshot itu hasilnya. Ini core-nya. Lah, core-nya menunjukkan dia tidak begitu terautokorelasi. Ya, ini sementara partial autokorelasinya juga relatif sedikit. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, pada saat SK-tes U ini nilainya sekian untuk yang model kedua. Berarti p-value dari uh, normality ya, normality-nya untuk yang model 2 ya. Nah, ini berarti p-value untuk model kedua, p high-nya normality. Nah, ini berarti model kedua ini berarti terbukti ya normal, terdistribusi normal. Kemudian model 1, coba kita cek model 1 tadi mana? Model 1 ini ini tidak terdistribusi normal ya, berarti kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya tidak terdistribusi normal. Ini, nah untuk yang ini itu apa? Big Free itu tadi menginformasikan tentang autokorelasi ya. Berarti ini tidak ada serial korelasi. Yang ini berarti homo. Ini homoskedastisitas ya. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya, uji-uji pasca ARDL-nya. Nah, terus yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kita harus menguji stabilitasnya melalui KUSUM. Nah, oke, ini ya. Jadi kita harus install dulu nanti KUSUM ya, KUSUM 6. KUSUM 6 dan KUSUM 9. Tapi sebelum itu sudah dibontes belum ya tadi? Ya, jadi kita harus uji bond dulu. Jadi sekarang uji terakhir ya, post estimator saya lupa ya. Oke, yaitu bond test. Jadi di sini di tahapan RDL ini uji bond ya, post estimator itu bond test. Nah, ini berarti start EC test ya kan? Sama yang satunya pakai ini juga. Nah, berarti ini kita EC test. Ya, jadi ada dua ya. Satu-satu dulu ini. Satu dulu yang atas ini. Yang atas kita selesaikan biar bisa. Nah, ini decisionnya itu reject. H0. Berarti ada integrasi ya. Ada hubungan jangka panjang. Apa itu? H0 H1-nya dibaca di sini. No level relationship. Ada level relationship. Artinya dalam jangka panjang itu ada hubungan. Berarti di sini p-value-nya ini, p-value-nya ini di setiap levelnya, p-value agregatnya ini ya. Berarti untuk bond test di sini
Kita tulis ini bond, lupa saya. P value daripada bond ini dan ini. Oh, belum ya, belum tahu yang kedua ya, maaf. Yang pertama, berarti ini ada hubungan tingkat level. Nah, ini menguji bond. Nah, terus apa lagi? Yang bond berikutnya berarti kita jalankan untuk yang ini ya. FDL, easy test. Nah, ini juga P value-nya sama nih. Berarti sama ya. Jadi memang ada hubungan jangka panjang tingkat level. Gitu. Nah, itulah satunya Anda ingat-ingat ya. Di bahan yang saya ada. Oke, nah itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah kusum. Atau stabilitas. Nah, di dalam uji kusum itu Anda harus install dulu dua hal ini. Ya, SSC Kusum 6 dan Kusum 9. Berarti kita install dulu uji stabilitas. Ini post estimator ya. Stabilitas nanti berarti kita SSC install Kusum 6. Ini jalankan aja. Nah, Anda ambil ini variabelnya untuk IHK dulu, IHK yang ada IHK-nya maksud saya. Jadi Kusum ada ini IHK-nya seperti ini. Dan yang satunya Kusum ini Kusum 6 ya, ini Kusum 6 untuk yang jalankan aja. Nah, ini Kusum 6-nya ya, berarti Anda akan screenshot, tampilkan aja di sini. Nah, apa kesimpulannya? Jika dia berada di interval hijau ya, atau batas bawah hijau dan batas atas hijau ini, maka dia stabil. Nah, kalau keluar dari garis hijau ini, maka modelnya tidak stabil. Anda harus cari tahu nih, gara-gara apa nih tidak stabil. Jangan-jangan karena turunan kedua, gitu kan. Nah, Anda harus menggunakan vektor, berarti nanti begitu. Kalau nggak stabil, Anda harus menggunakan vektor error correction model. Ya. Nah, saya screenshot dulu. Nah, ini untuk kusumnya. Kita bikin tabel lah ya kan. Tabel. Gambarnya taruh sini. Tempel aja. Gambarnya ke sini. Nah, ini hasil kusumnya. Nanti ini berarti gambar 1 kusum square kuadrat model 1. Nah, ini berarti gambar 2 kusum kuadrat model 2. Misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi jalankan aja kusum yang kedua. Ini model yang kedua ya. Nah, ini kusum square-nya. Nah, ini agak sedikit keluar tuh, ya kan? Ini nih. Ya kan? Berarti buruk ya ini ya. Ya, oke. Jadi Anda hampir omitted variable bias ini. Penyebabnya karena, nah ini. Berarti stabil or not. Nah, ini stabil. Berarti kusum SQ. Kusum SQ-nya ini yes, ini no. Kenapa kok no? Karena ini ada yang melebihi nih, sedikit ini. Ini disebabkan karena kita mengeluarkan variabel yang harusnya masuk ke dalam model. Apa itu? Yaitu si IHKPR tadi itu. Ya kan? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi karena ada perubahan variabel yang kita keluarkan, maka dampaknya malah tidak stabil. Ini hanya untuk lampiran.
Tapi di sini tetap ditulis ya. Oke, gitu ya. Jadi sampai sini seperti itu cara mengestimasi. Nah, apa yang perlu Anda perhatikan di dalam model itu? Yang pertama adalah membaca yang disebut sebagai bond test. Apakah kita bisa mengkonfirmasi bahwa ada hubungan jangka panjang? Ada. Nah, ada hubungan jangka panjang, tapi kalau terkointegrasi gimana dong? Nah, berarti kita harus menggunakan error correction. Nah, kemudian ECT-nya harus jelas koefisiennya negatif dan signifikan. Dan yang terakhir, elastisitas jangka yang itu harus Anda sesuaikan dengan bunyi daripada persamaan Anda. Dari mana atau biasa, ya kan? Oke. Nah, itu ya teman-teman ya terkait dengan model RDL. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara menganalisis model ini dengan maksimal. Sekian dari saya, kita sambung di laboratorium berikutnya terkait dengan VAR dan VAR. Terima kasih.